Kesultanan Samudra Pasai dan Aru selanjutnya dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa. Namun mengenai kapan tepatnya waktu penaklukan oleh Majapahit itu, terdapat perselisihan pendapat di kalangan peneliti. Di dalam kitab Sulalatus Salatin, atau Sejarah Melayu yang berasal dari abad ke-17, karangan Tun Sri Lanang, terdapat cerita mengenai semakin luasnya entitas Islam di Nusantara. Sebuah negeri disebutkan di situ dengan sebutan Muktabar. Di dalam Sejarah Melayu, dikatakan bahwasanya Merah Silu menerima Islam dari Syekh Ismail dan Fakir Muhammad, yang disebut sebagai seorang keturunan dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Kedua ulama itu dikabarkan memang berniat datang ke negeri bawah angin untuk membawa Islam kepada Merah Silu dan menyerahkan tanda-tanda kerajaan yang dibawa dari Mekah. Mereka juga menyinggahi Fansur atau Barus, Lamuri, dan Haru atau Aru. Selain itu, berkenaan dengan adanya penyebutan nama samudra yang juga dikenal oleh penjelajah Eropa adalah Samara, yang disebutkan oleh Marco Polo. Kalau diperhatikan bahwasanya Marco Polo yang berasal dari Italia itu datang di masa pemerintahan Sultan Malikus Saleh, sehingga penyebutan nama Samara yang merupakan peralihan bunyi dari kata samudra dapat dijadikan alasan untuk membenarkan bahwa nama samudra berasal dari penyebutan yang diberikan oleh Sultan Malikus Saleh. Selain Marco Polo, di tahun 1346, datang pula seorang Arab Tangier yang bernama Ibnu Battuta. Ia juga memperkenalkan nama ini dalam catatan perjalanannya, yaitu Sumatra atau Samudra. Dan 10 tahun lebih dulu dari Ibnu Battuta, pendeta Oderico de Portenode yang sudah membuat perjalanan dari India ke Tiongkok telah pula menyebutkan di dalam catatan perjalanan yang ditinggalkannya tentang nama suatu kerajaan, yakni Sumodra, yang terletak di selatan Lamuri. Hal ini juga merupakan petunjuk bahwa Sumatera telah diambil dari asal nama Samudra dan jelas terjadi sesudah masa Sultan Malikus Saleh. Kesultanan Samudra Pasai dan Aru selanjutnya dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa. Namun mengenai kapan tepatnya waktu penaklukan oleh Majapahit itu, terdapat perselisihan pendapat di kalangan peneliti. Walau berhasil dikalahkan oleh serangan Majapahit, akan tetapi, wilayah Pasai justru semakin berkembang dan dapat menjadi pusat kegiatan intelektual Islam pada permulaan abad ke-14 dan terus bertahan sampai masa kemunculan Kesultanan Malaka, Demak, juga Aceh Darussalam di abad ke-15 dan 16 Masehi. Di sepanjang abad-abad tersebut, proses islamisasi budaya lokal berlangsung sangat pesat hingga dapat mencapai kemapanan bentuknya. Demikian pula sebaliknya, terjadi pula proses pribumisasi kebudayaan Islam. Proses pribumisasi kebudayaan Islam dilakukan seperti dengan menyadur dan mengubah kembali hikayat-hikayat Arab dan Parsi dalam jumlah besar. Penyaduran mula-mula dilakukan dalam bahasa Melayu dan kemudian diikuti oleh bahasa Nusantara yang lain seperti Aceh, Bugis, Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Berbagai hikayat atau karya-karya Arab Parsi yang disadur dan digubah kembali dalam bahasa Melayu ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hikayat Nabi-Nabi, kisah-kisah berkenaan dengan kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah wali-wali Islam yang masyhur termasuk para sufi terkemuka dan para pendiri tarekat. Hikayat pahlawan-pahlawan Islam, juga hikayat tentang bangsawan Islam yang didasarkan pada fiksi Arab, Parsi, dan Asia Tengah yang umumnya berupa kisah petualangan bercampur percintaan, kisah-kisah perumpamaan di kalangan tasawuf, dan bahkan ada pula kisah-kisah jenaka. Dari Sumatera, hubungan antara Pasai dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan,
Lombok, dan Sumbawa juga dibuktikan oleh adanya kesamaan bentuk nisan kuburan yang terdapat di Pasai dengan di daerah-daerah tersebut. Makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur misalnya, menunjukkan persamaan dengan makam Nahrasiyah di Pasai dan dengan makam yang ada di Kambai. Pembuktian yang dilakukan melalui bentuk makam kuburan seperti yang dijelaskan oleh Hasan Mu'arif Ambari juga memperkuat sumber hikayat dan berita-berita sebelumnya yang berasal dari luar Nusantara. Untuk kitab Hikayat Raja-Raja Pasai, kitab ini ditulis setelah mengalami penaklukan oleh Majapahit di tahun 1365. Indikasinya dapat dilihat dari sudut corak bahasa Melayu dan aksara yang digunakan. Dan karya ini tampaknya rampung dikerjakan ketika bahasa Melayu telah benar-benar mengalami proses islamisasi dan penggunaan aksara Jawi telah menyebar secara luas. Aksara Jawi adalah aksara Arab yang dipergunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Sampai jauh di masa-masa berikutnya, bahasa Melayu Pasai dan aksara Jawi inilah yang digunakan oleh para penulis Muslim di Kepulauan Nusantara hingga memasuki akhir abad ke-19 Masehi, yakni sebagai bahasa pergaulan utama di bidang intelektual serta perdagangan dan administrasi. Selain Kesultanan Perlak yang kemudian menjadi Samudra Pasai pada tahun 1380, ada pula kerajaan lain yaitu Kerajaan Pelalawan yang bernama Kerajaan Pekantua karena dibangun di daerah bernama Pematang Tuo, sekarang masuk dalam Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Setelah berhasil membangun kerajaan, Raja pertama Pekantua yang bernama Maharaja Indra berkuasa tahun 1380 hingga 1420 Masehi, membangun Candi Hyang di Bukit Tuo sebagai wujud rasa syukur. Setelah Maharaja Indra wafat, secara berturut-turut ia digantikan oleh Maharaja Pura dari tahun 1420 hingga 1445, Maharaja Laka dari tahun 1445 hingga 1460, Maharaja Sisa dari tahun 1460 hingga 1480, dan Maharaja Jaya dari tahun 1480 hingga 1505, dan Maharaja Jaya adalah raja terakhir Pekantua era pra-Islam. Sesudahnya, Pekantua pun berganti nama menjadi Pekantua Kampar yang bernafaskan Islam. Dari daerah semenanjung Melayu, muncul pula kerajaan yang kemudian menjadi Islam. Awalnya Raja Malaka pertama adalah seorang Hindu bernama Permaisura yang bergelar Raja Kecil Besar. Ia lalu masuk Islam dan mengambil nama Sultan Muhammad Syah yang memeluk Islam melalui Sidi Abdul Aziz, seorang ulama dari Jeddah. Menurut keterangan João de Barros yang menulis riwayat negeri Malaka dalam bahasa Portugis di tahun 1553, menyebutkan bahwa Raja Permaisura masuk Islam pada kisaran tahun 1384 Masehi. Di Malaka, Permaisura juga tetap dikenal sebagai raja yang pernah bertahta di Singapura atau Tumasik. Sebelumnya, akibat datang serangan dari Majapahit, ia pun berpindah ke Malaka untuk membangun kerajaan baru. Meski sebagai daerah baru, Malaka di waktu itu telah didapati oleh para pendatang dari Pasai, Arab, Parsi, Gujarat, dan Malabar. Sejak awal pendirian kota Malaka, Sultan Muhammad Syah selalu mengirim upeti kepada Raja Siam agar kerajaan itu tidak menyerang Malaka. Kemudian di awal abad ke-15, Malaka menjalin pula hubungan dengan Kekaisaran Tiongkok, yakni Kaisar Yuanglou, yang berkuasa dalam kurun tahun 1403 hingga 1423. Dengan begitu, Malaka pun tidak harus lagi membayar 40 tahil emas setiap tahunnya kepada Raja Siam. Berkenaan dengan pendirian Malaka, beberapa pendapat yang berbeda coba saling menjelaskan tentang berdirinya Kesultanan Malaka. Salah satu berita yang masyhur menyatakan bahwa pada tahun 1276 Masehi, yang artinya bersamaan dengan masa hidup Sultan Pasai pertama, Al-Malikus Saleh, di Malaka juga pula memiliki sultan yang pertama, yaitu Sultan Muhammad Syah.
Akan tetapi menurut Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam, dikatakan setelah melalui beberapa penyaringan terbukti bahwa berita tersebut tidak benar. Artinya keberadaan Malaka muncul setelah Samudra Pasai, dan besar kemungkinan Malaka menjadi Islam berkat pengaruh dari Pasai, sebagaimana pula di Pulau Jawa. Ada yang bilang belajar sejarah katanya tak mudah, mengingat nama dan peristiwa betapa susahnya. Hai Rumi,